Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian, terutama kelas 11 MIPA 3 dan MIPA 4 yang Bapak banggakan serta Bapak cintai ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari lagi matematika umum di kegiatan pembelajaran yang ketiga ya. Namun kita laksanakan dalam bentuk moda daring yang asinkronis ya. Artinya moda dalam jaringan tetapi tidak langsung berinteraksi ya. Jadi para siswa hanya bisa menyimak penjelasan lewat konten video ini ya. Jadi nanti sebagai interaksinya silakan para siswa untuk memberikan komentar di kolom komentar ya. Itu juga nanti akan dijadikan sebagai presensi atau kehadiran ya bagi yang komen di kolom komentar. Untuk kegiatan pembelajaran 3 ini ya, tema kita adalah barisan dan deret geometri ya. Setelah pada kegiatan pembelajaran yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika, dan di kegiatan pembelajaran 1 kita sudah pelajari tentang pola bilangan serta barisan dan deret ya. Tujuan pembelajaran kita adalah ya, jadi setelah kegiatan pembelajaran 3 ini ya, kalian itu diharapkan dapat memahami barisan geometri ya, maksudnya memahami definisi barisan geometri ya, batasan-batasannya. Yang kedua, dapat menentukan unsur ke n suatu barisan geometri ya. Tujuan ketiga adalah para siswa harus bisa memahami pengertian atau definisi deret geometri atau batasan-batasan deret geometri. Dan tujuan keempat adalah para siswa harus bisa menentukan jumlah n suku pertama dari deret geometri ya. Keempat tujuan ini kita penyampaiannya itu dalam satu video ini ya. Kalau di kelas tatap muka terbatas mungkin Bapak hanya menyampaikan 2 tujuan ya. Tapi dalam video ini ya, karena sifatnya asinkronis sehingga tidak ada batasan waktu, lain cerita dengan ketika pembelajaran tatap muka yang terbatas ya, waktunya kan hanya 20 menit ya. 2 jam kali 20 menit berarti hanya 40 menit kan gitu. Jadi kalau dalam konten video ini itu kita bisa leluasa ya waktunya. Mudah-mudahan keempat tujuan ini bisa kita capai bersama-sama. Baik, kita beranjak kepada uraian materinya di sini. Barisan geometri. Di sini Bapak sampaikan secara gamblang saja pengertian dari barisan geometri, yaitu suatu barisan bilangan katanya yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Coba para siswa bisa nggak membedakan definisi barisan geometri dengan yang kemarin itu barisan aritmatika ya. Oke, kalau barisan aritmatika itu suatu barisan bilangan yang selisih dua suku yang berurutan yang tetap itu. Tapi kalau di barisan geometri itu yang dari dua suku yang berurutan selalu tetap itu bukan selisih ya, bukan beda, tapi hasil baginya ya, berarti udah permain perkalian pembagian ya, yang ujung-ujungnya nanti akan berjumpa lagi dengan istilah perpangkatan gitu. Nah, hasil bagi dua suku yang berurutan itu namanya rasio ya. Kalau kemarin deret aritmatika selisih dua suku yang berurutan itu disebut beda ya. Kalau di geometri itu hasil bagi dua suku yang berurutan itu disebutnya rasio, disimbolkan dengan R kecil. Kalau beda kemarin disimbolkan dengan B kecil ya di barisan geometri. Contoh ini, ada 4 contoh di sini tampak. Ada suatu barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Berarti ini rasionya atau hasil bagi dari dua suku yang berurutannya. Suku kedua dibagi suku pertama ya, 6 bagi 3 itu akan sama dengan hasil bagi suku ketiga
dengan suku kedua, ya. Berarti kita bisa memprediksi, ini kan 3 suku pertama, berarti suku keempatnya berapa kira-kira? 24 ya, karena tinggal ini kalikan aja 2, dari 3 ke 6 dikali 2, dari 6 ke 12 juga dikali 2. Berarti kalau gitu, kalau misalnya kita diminta untuk melengkapi titik-titik ini, kita sudah bisa menjawabnya, yaitu tinggal 12 aja dikali 2, atau berapa bilangan kalau dibagi 12 hasilnya 2, ya tentu saja 24 gitu. Ya. Contoh kedua, ada 1000, kemudian 100, ada 10, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya diminta untuk menentukan titik-titiknya, kira-kira berapa jawabannya para siswa? Ya, tinggal karena lihat aja rasionya ya. Suku kedua bagi suku pertama itu sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua. Tentu saja akan sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga. Karena di sini hasilnya adalah 1/10, otomatis ya. Di sini pasti berapa? Iya betul, 1 ya. Jadi kan 1/10 ya. 1/10 dikali 10 atau 10 dikali 1/10 pasti 1 di sini gitu. Contoh selanjutnya ada 1, 3, 9, dan seterusnya di sini. eh itu rasionya udah tampak di sini 3 ya. Tapi kalau diminta diisi yang titik-titiknya itu adalah 27 tentu ya. 9 kali 3 gitu. Kemudian ada 1, ada setengah, ada seperempat, dan seterusnya. Berarti rasionya tinggal setengah bagi 1 atau sama dengan seperempat bagi setengah, itu hasilnya 1/2. Jadi kalau misalnya diminta untuk diisi yang titik-titik ini, kira-kira berapa jawabannya? Kalikan saja 1/4 kali 1/2, jadi 1/8. Oke. Jika suku pertama dari barisan geometri itu U1 sama dengan A dan rasionya itu adalah R kecil, maka barisan geometri tersebut ini. Oke. U1-nya A. U2 berarti A dikalikan R. Ya. U3 itu A, R pangkat 2 didapatkan dari A kali R, artinya U2 dikali R lagi ya. Berarti tiap suku selalu dikalikan dengan bilangan yang tetap ya. Bilangan tetap tersebut disimbolkan atau dipresentasikan dengan R kecil ini sebagai rasionya. Berarti U1 dikali R itu U2. U2 kali R U3. U3 kali R U4 dan seterusnya ya sampai dapati U ke N. Atau U1-nya A, berarti U2 itu A dikali R ya, di A kali R. U3 berarti U2 dikali R ya. A kali R dikalikan lagi R. Berarti perkalian R yang diulang sebanyak 2 kali sama aja dengan R pangkat 2 ya. A-nya tentu saja ikut ya, A kali R pangkat 2. Artinya A kali R dikalikan lagi R-nya, berarti R-nya udah pangkat 2. Nah, ini U4 itu berarti U3 atau AR pangkat 2 dikalikan lagi R gitu ya. Dikalikan lagi R, AR pangkat 2 dikali R berarti ya AR pangkat 2 tambah 1 ya. Karena R kali R-nya R pangkat 1. 1 tambah 2 kan 3, di A kali R pangkat 3 ya. Tolong ini diperdalam lagi konsep perpangkatan yang sudah pernah Bapak sampaikan waktu kelas 10 ya, namun di matematika peminatan itu. Atau waktu di kelas 9 juga tentang perpangkatan. Artinya perpangkatan itu perkalian berulang ya. Perkalian berulang beberapa faktor gitu. Terus ya sampai didapati ini U ke N itu adalah A kali R pangkat N min 1. Oke. Coba aja lihat nih, U4 berarti di sini 3. Dari mana 3 ya? Dari sini. 4 kurangi 1 ya. Kemudian U3 kan AR pangkat 2. 2 dari mana ya? Dari sini ya. 3 kurangi 1. AR dari mana? Ini kan A kali R pangkat 1. Satunya dari mana ya? Dari sini gitu. Satunya dari sini gitu kan ya. U1-nya A. Ini sama aja dengan A kali R pangkat 0. Yang 0 dari mana ya? U0 kan. U0 kan nggak ada ya. Semua barisan atau deret dimulai dari suku pertama atau suku ke 1. Nggak ada suku ke 0, nggak ada ya. Ada suku setengah juga nggak ada ya. Gitu. Jadi urutannya itu selalu mengikuti bilangan asli ya. Nah ini. Jadi bisa aja ini A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai A kali R pangkat N-1
itu nilai R-nya selalu tetap ya. U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 dan seterusnya. Sampai dengan UN dibagi UN-1 ya. Itu rasionya tetap ya, nilai R-nya tetap hasil baginya. Oke, selanjutnya dengan demikian rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah ini. Ini suku ke N dari barisan geometri ya, di mana UN itu suku ke N dan N-nya itu berupa bilangan asli ya, Pak siswa. Oke, contoh 1. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Tentukan suku ke 10. Oke, sebelum Bapak men-scroll ke pembahasannya, silakan para siswa di pause dulu ya videonya, di pause untuk dicoba dulu, dikotret-kotret di buku catatan Anda ya, untuk contoh 1 ini. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya, tentukan suku ke 10. Ya, silakan. Oke, barangkali sudah di pause-nya ya, dan kita samakan persepsinya di sini. Pembahasannya nih. Barisannya ini ya, 3, 6, 12. Berarti suku pertama itu A sama dengan 3 ya. R sama dengan, berarti suku kedua aja dibagi suku ke 1 aja. 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 2 ya. Dan N-nya itu adalah 10 karena yang diminta adalah di sini suku ke 10 gitu. Jadi sehingga N-nya adalah 10. Maka UN sama dengan A kali R pangkat N-1 di sini. Sehingga U10 itu sama dengan, langsung aja, A-nya 3, R-nya 2, pangkat N-nya 10 kurangi 1. Sehingga didapati 3 kali 2 pangkat 9. Ya. 2 pangkat 9 berapa? 512. 512 kali 3 berarti 1536. Jadi nilai suku ke 10 itu adalah 1536. Ya, jadi di sini keterangannya substitusi A, R, dan N ke rumus UN untuk mencari U ke 10. Berikut contoh 2 ya. Oke. Suatu barisan geometri diketahui U3-nya 144 ya, dan U7 9. Tentukan U6. Oke. Sebelum Bapak scroll ke pembahasan, silakan untuk di pause dulu ya videonya. Baik, barangkali sudah ya, dikerjakan secara mandirinya. Kita samakan ya di pembahasan sini. Untuk bisa menentukan U6, maka para siswa harus tahu dulu nilai A dan R-nya ya. Sementara di sini tidak diketahui U1-nya berapa. Terus rasionya berapa? Hanya U3 sama U7 yang diketahui. Yang dicari ada U6. Nah, ini ya. Pengerjaannya langsung cepat ini. Nilai R bisa didapati dengan cara ini aja. Bagi saja U7 dengan U3. U7 dibagi U3. U7 berarti A kali R pangkat 7 kurangi 1 yaitu 6. U3 berarti A kali R pangkat 3 kurangi 1 yaitu 2. Jadi kalau jangan kaget kok di AR pangkat 6, karena kan rumusnya adalah UN itu A kali R pangkat N min 1 ya. Berarti kalau U7 A kali R pangkat 7 kurangi 1 ini ya 6. Itu pun dengan U3 gitu. U7 9 kan. Kemudian U3-nya ini 144 para siswa ya. Dari sini oke. A kita coret ya. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2. Nah, ini pembagian bilangan berpangkat ya. Kalau bilangan pokoknya sama, tinggal gimana? Tinggal dikurangi saja ya. Coba ingat-ingat kembali ya. Konsep operasi pada bilangan berpangkat ya. Dimulai perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat ya, penaikan akar bilangan berpangkat gitu kan. Itu sudah di matematika peminatan kelas 10 ya, di semester awal-awal. Atau di matematika kelas 9 boleh. Jadi catatan matematika untuk SMP juga jangan sampai hilang. R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 berarti
Ini kan bilang pokoknya R nya. R berarti 6 kurangi 2 4 kan. R pangkat 4 sama dengan, sederhanakan ini yang 9 dibagi 144. Kita dapati 1 per 16 gitu. Oke, R pangkat 4 sama dengan berarti 1 per 16 itu berapa pangkat 4? Di sini jelas ada 1 per 2 dipangkatkan 4 gitu. Jadi dengan demikian pangkatnya kita abaikan, tinggal R sama dengan 1 per 2. Oke, bagus Pak. Itu baru menentukan rasio ya. Kita tentukan nilai A atau apa? Nilai A atau suku pertama ya. Kita dapatkan dari U3 dulu, yaitu 144. A kali R kuadrat sama dengan, ya jadi U3 itu kan R kuadrat ya. Jadi pangkat 2, karena 3 kurangi 1 kan 2. AR pangkat 3 kurangi 1. Atau A kali R pangkat 2, itu 144. Karena nilai R sudah diketahui, yaitu 1 per 2, berarti ya sudah, ya tinggal A dikali 1 per 2 dipangkatkan 2. Itu sama dengan ini. 1 per 2 dipangkatkan 2, artinya kan ini ya jangan sampai tertukar. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 ya, atau 2 pangkat 3 sama dengan 6 ya. Itu jadi perkalian dan perpangkatan suka ini tertukar para siswa itu ya. Jadi kalau perpangkatan itu perkalian berulang sebanyak pangkatnya ya. 1 per 2 pangkat 2 berarti perkalian 1 per 2 yang diulang sebanyak 2 kali. 1 per 2 pangkat 3 berarti perkalian 1 per 2 diulang sebanyak 3 kali gitu. Ini sebanyak 2 kali berarti setengah kali setengah, itu seperempat ya. Sehingga nilai A nya ya, ini jadi kali 4 kan, karena di ruas kiri pembagian, di kanan kan jadi perkalian gitu. 144 kali 4 itu 576 ya. Oke. Jadi suku pertamanya 576. Sehingga nah, U ke-6 karena nilai A sudah ketemu segini, rasio juga sudah ketemu ini. U6 itu artinya A kali R pangkat 6 kurangi 1, yaitu 5 ya. Jadi U6 itu 576 kali 1 per 2 dipangkatkan 5. Kalau 1 per 2 dipangkatkan 5 berarti 1 per 2 dikalikan sebanyak 5 kali ya. Kita dapatkan 1 per 32 ya. Dikalikan 576 yaitu 8. Jadi suku ke-6 itu adalah 8 ya. Masih ada mungkin? Nah, kita ke deret geometri di sini. Kemarin yang tadi barisan geometri, sekarang deret geometri. Kita bandingkan lagi ini dengan deret aritmatika yang kemarin ya. Dan tentu saja ini sama ya. Yang namanya deret bilangan berarti setiap suku itu dijumlahkan ya. Setiap sukunya dijumlahkan. Nah, ini definisinya ya. Kalau disimak, jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Kalau deret aritmatika adalah jumlah semua suku-suku pada barisan aritmatika. Jika barisan geometrinya ini ya, maka deret geometrinya itu ya. Dan dilambangkan dengan SN, sama seperti kemarin ya. Deret aritmatika sama ini SN. Hanya bedanya ini ya, SN U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai dengan ditambah UN. U1 kan A, U2 AR, U3 AR kuadrat dan seterusnya, kemudian AR pangkat N-2 tambah AR pangkat N-1. Oke. Kemudian kalau SN ini kita kalikan dengan R kali SN itu sama dengan AR tambah AR pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah AR pangkat N-2 tambah AR pangkat N-1 tambah AR pangkat N di sini. Kemudian kita kurangi ya. Sehingga yang mana harus dihapus. Nah ini karena sudah dikurangi berarti ini ya, yang sudah di highlight warna oranye ini itu dicoret ya, yang ini. Nah sampai sini, sehingga tinggal SN dikurangi R kali SN di sini. SN dikurangi R kali SN ya, ini kan sama dengan A yang tidak kena highlight text itu ya. A
dikurangi ini A kali R pangkat N. Oke. Oke, karena ini bisa difaktorkan mahasiswa. Ini SN, ini juga ngandung SN, berarti udah pisahkan SN-nya kali ini kan SN itu artinya SN kali 1 ya. Jadi 1 dikurangi kalau R kali SN berarti ya dikalikan R kan. Di SN kali dalam kurung 1 dikurangi R sama dengan ini A dikali dalam kurung R dikurangi R pangkat N, karena ini A kali 1A dikurangi A dikali negatif R pangkat N ya min A kali R pangkat N kan gitu. Maka ini pindah ya, 1 min R nya di ruas kiri perkalian pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Jadi SN sama dengan ini. Itu kalau rasionya lebih kecil dari 1 ya. Atau bisa aja SN-nya ini ya. Untuk R-nya yang lebih besar dari 1 ya. Jadi di sini ada 2 ya. Ada 2 rumus untuk SN pada deret geometri itu tergantung dari nilai rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1 berarti pakai rumus yang ini. Kalau rasionya lebih besar dari 1 pakai sorry. Pakai yang ini ya. Apa bedanya? Bedanya hanya di sini aja yang pakai ini. Untuk R-nya yang kurang dari 1 berarti 1 kurangi R pangkat N, yang bawahnya 1 kurangi R. Kalau R-nya lebih dari 1 ya berarti yang dalam kurungnya R duluan, R pangkat N kurangi 1, yang bawahnya R kurangi 1. Jadi terbalik ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memahaminya Pak siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas diperoleh ini ya, untuk R-nya kurang dari 1, atau ini untuk R-nya lebih besar dari 1. Terangannya ini ya, SN itu jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, R rasio atau pembanding, dan N banyak suku. Selisih kalau barisan atau deret geometri itu selisih ya, kalau di sini pembanding atau rasio. Contoh 3. Oke. Keburu ini pembahasannya kelihatan mungkin ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret ini. 3 tambah 6 tambah 12 tambah seterusnya. Oke. Sebelum saya scroll ke pembahasan, silakan di pause dulu ya videonya. Nah, barangkali sudah, kita langsung scroll aja ke pembahasan. Udah jelas ya, A-nya 3, rasionya 6 bagi 3 atau 12 bagi 6 sama yaitu 2 ya. Lihat, 2 itu kan lebih besar dari 1, berarti pakai rumus yang mana? Iya, pakai rumus yang ini. R pangkat N min 1, yang bawahnya R kurangi 1. Kalau ininya kurang dari 1, berarti pakai yang 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi N gitu. Kurangi R, maaf. Oke, langsung aja substitusikan masing-masing. Kan yang diminta S10 artinya jumlah 10 suku pertama, berarti A-nya itu 3 dikali dalam kurung R-nya 2 pangkat 10 kemudian dikurangi 1 dibagi ini 2 kurangi 1. Terus diproses ya. 2 pangkat 10 itu 1024 dikurangi 1 itu berarti 1023 kali 3 ya, bagi 1 hasilnya didapati ini 3280 ya, substitusi nilai A dan R ke rumus SN mencari S10. Jadi harus diperhatikan juga ya R-nya, rasionya apakah lebih besar dari 1 atau kurang dari 1 ya. Karena kalau kurang dari 1 dengan yang R-nya lebih besar itu beda rumus gitu ya. Tidak bisa dipaksakan. Ada contoh lagi di sini. Ya, sebelum Bapak scroll ke pembahasan, coba dulu ya, di pause dulu videonya. Suatu deret geometri 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah titik-titik, tentukan R atau rasio dan U ke 8. Yang B jumlah 8 suku pertama atau S8. Silakan di pause dulu. Baik, barangkali sudah, kita langsung scroll ke pembahasan di sini.
R-nya berarti ya lihat aja U2 per U1 aja cukup ya. Jangan usah banyak-banyak ya. U2-nya 3, U1-nya 1, berarti 3 bagi 1 udah 3. Coba 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Tentu saja lebih besar dari 1 ya, berarti ya untuk yang B teman ya. Kan N-nya 3, U8 berarti A kali R pangkat N-1. N-nya 8 berarti 1 kali 3 pangkat 8 kali 1 atau 3 pangkat 7. Berapa? Ini 3280. Oke. Kita lanjutkan ke B. Nah, jadi karena R-nya lebih besar dari 1, maka Sn-nya yang ini. A kali dalam kurung R dulu ya, R pangkat N min 1 per R min 1. Sehingga dapati ini 3280. Ada contoh ketiga di sini. Suku pertama suatu deret geometri adalah 160 dan rasionya 3/2. Coba tentukan N jika Sn-nya 2110. Berarti N-nya itu berapa? Oke, silakan di pause dulu sebelum scroll ke pembahasannya. Ya, barangkali sudah. Kita langsung aja lihat pembahasannya di sini. Suku pertama 160, artinya A sama dengan ini 160. R-nya segini 3/2. Dan Sn itu 2110. Rasionya itu 3/2. Kalau 3/2 itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1? Lebih besar ya, karena 3/2 kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. 1/2 kan lebih besar dari 1 kan ya gitu. Jadi harus pada harus bisa mengubah bilangan pecahan ke bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Itu bisa diubah ke pecahan campuran. Coba buka lagi tata kelas 4 SD ya. Dan Sn adalah segini. Jadi Sn sama dengan, karena R-nya tadi lebih besar dari 1, 3/2 itu sama dengan 1,5. Berarti rumusnya yang ini. Jadi langsung aja 2110 sama dengan ini 160 dikali 3/2 pangkat N. Karena yang dicari nilai N di sini. Lalu kurangnya 1, terus diproses. Ya. Wah, lumayan panjang nih prosesnya ya. 160 bagi setengah ya sama aja dengan 2 kali 160, jadi 320 dikali ini tetap ya 3/2 pangkat N kemudian dikurangi 1. Oke, karena ingin cari N berarti ini pindah ruas ya, 320 posisinya di sini perkalian, kalau dipindahkan ruasnya di pembagian sehingga didapati ini. Oke, kelihatan kan? Kemudian ini ada min 1, pindahkan lagi ya, ke ruas kanan. Di ruas kirinya negatif, di ruas kanan di positif. Jadi tadinya min 1 di plus 1 gitu. Sehingga kita menyisakan ini 3/2 dipangkatkan N. Ini sederhanakan didapati ini 243/32. Itu sama dengan 3/2 pangkat N. Oke, 3/2 pangkat N sama dengan 243 berarti 3 pangkat 5. Sementara 32 itu 2 pangkat 5. Nah, ini sifat eksponen atau sifat bilangan berpangkat. Kalau A pangkat M dibagi B pangkat N berarti sama dengan A per B dipangkatkan N ya. Jadi tidak masing-masing pangkatnya, di bersama itu. 3/2 pangkat N sama dengan 3/2 pangkat 5. Nah, kalau sudah begini berarti ya ini kita akan bertemu lagi dengan persamaan eksponen yang sudah pernah disampaikan di kelas 10 kemarin ya, di MTK peminatan. Ternyata ketemu lagi di sini ya, di MTK wajib kelas 11 nih. Oke, ini bilangan pokok udah sama, kita abaikan, kita fokusnya ke ini pangkatnya N sini 5, berarti N sama dengan 5. Jadi nilai N-nya sama dengan 5. Masih ada contoh nih, contohnya udah lebih sudah ranah aplikasi ya dalam kehidupan sehari, dalam dunia produktif ya. Silakan di pause dulu ya, disimak soalnya kemudian di pause. Katanya ada produksi sebuah
Produksi sebuah pabrik roti pada bulan pertama itu 500 buah. Jika produksi pada bulan-bulan berikutnya, dia turun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya. Tentukan A jumlah produksi pada bulan kelima, dan yang B jumlah produksi selama 5 bulan pertama. Silahkan di pause dulu ya. Baik, barangkali sudah, kita langsung scroll ke pembahasan. Jadi ceritanya pabrik itu memproduksi roti. Pada bulan pertama diproduksi 500 buah ya. Pada bulan kedua berarti 500 dikurangi 1/5-nya dari produksi bulan pertama. Terus 1/5 kali 500. Berarti 500 kurangi 100 di 400. Lalu pada bulan ketiga berarti dari bulan kedua 400 dikurangi 1/5-nya dari 400 lagi. Di 400 kurangi 80 jadi 320 dan seterusnya sehingga membentuk sebuah barisan geometri 500, 400, 320 dan seterusnya. Baik, kita patok atau tentukan dulu U1-nya atau A-nya itu 500 dan rasionya 400 bagi 500 sama aja dengan 4/5 ya. Ya baik. Kemudian jumlah produksi pada bulan kelima itu sama aja dengan suku kelima dari barisan geometri ini. Di U5 sama dengan A kali R pangkat N-1 ya. Jadi sama dengan A-nya 500, R-nya 4/5 dipangkatkan N-nya 5 kurang 1 dipangkat 4. Jadi 500 kali 4 pangkat 4 256, 5 pangkat 4 625. Jadi dapati 204,8 ya. Itu kalau misalnya gak mau koma-komaan itu 248 itu lebih dekat ke 205 ya. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima itu adalah 205 buah roti. Kemudian gimana dengan jumlah produksi selama 5 bulan pertama? Itu bisa diganti dengan S5 atau jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri tadi ya. Jadi S5 sama dengan, nah oleh karena R-nya atau rasionya itu 4/5, 4/5 kan lebih kecil dari 1 ya. Karena kalau tidak bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran ya, itu. Dan 4/5 itu pecahan sejati itu. Kecuali kalau 5/4 baru bisa ya, itu 4 1/4 atau 5/4. Kalau 4/5 ya tidak bisa. Kalau didesimalkan pasti 0,8 gitu. Maka pakai rumusnya yang ini. Sn kemudian A kali dalam kurung 1 dulu ya, dikurangi R pangkat N. Dibagi 1 kurangi R. Nah, bedanya kalau yang R-nya lebih besar dari 1, R pangkat N dulu dikurangi 1, yang bawahnya R kurangi 1. Kali ini mah karena R-nya lebih kecil dari 1 atau kurang dari 1, maka ini 1 dulu kurangi R pangkat N, yang bawahnya 1 kurangi R. Itu harus hati-hati Pak ya. Hati-hati tertukar itu. Jadi proses A-nya 500 kali 1 kurangi ini 4/5 dipangkatkan 5 per 1 kali 4/5. Oke, jadi sama dengan 500 kali 1 kurangi ini 4 pangkat 5 1024, 5 pangkat 5 3125 dibagi 1 kurangi 4/5 sama aja 5 kali 1 kan 5 kurangi 4 ya 1, jadi 1/5. 500 aja bagi 1/5 sama aja dengan 5 kali 500 ya, 500 dikali 5 lalu dikalikan ini 1 dikurangi ini. Oke, berarti didapati ini 2101 dibagi 3125. Ini kali ini kita punyai 525.000 dalam 5J ya. 5.252.500 dibagi 3.125. Biasanya ini kita malas ya ngitung-ngitungnya seperti ini ya. Gunakan aja kalkulator gak apa-apa sampai. Gunakan kalkulator aja. Karena apa? Ketika olimpiade pun atau kompetisi sains pun itu diperbolehkan yang menggunakan kalkulator. Beda dengan ketika UTBK dan semacam itu tidak boleh pakai kalkulator itu ya, paling mengerjakan pakai pendekatan-pendekatan gitu. Ini dibagikan karena hasil kalkulator adalah segini. 1680,8 itu lebih mendekati ke 1681. Jadi jumlah produksi selama 5 bulan pertama adalah
segini roti, 1681 buah roti. Oke, masih ada. Oh ya, udah rangkuman ya. Ini rangkumannya. Nah, nomor 1 itu barisan geometri adalah ini ya. Sudah secara gamblang disampaikan, suatu barisan bilangnya hasil bagi. Nah, hasil bagi dua suku yang berurutan suku tetap. Ya. Kalau dibandingkan dengan yang aritmatika kemarin, itu bukan hasil bagi tapi selisih dua suku yang berurutan tetap atau sama. Kalau ini hasil bagi. Hasil baginya disebut rasio dan rumus ini ya, U2 per U1 sama 3 per U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sama dengan U5 per U4 dan seterusnya sampai UN per UN-1. Dan rumus suku ke N dari barisan geometri adalah ini. Dua deret geometri, yaitu jumlah semua suku-suku pada barisan geometri yang dilamakan SN. Ada dua rumus ya. Lain halnya dengan deret aritmatika, hanya satu rumus. SN itu sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN, atau boleh disederhanakan menjadi N per 2 dikali dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikalikan B, beda ya. Kalau ini mah seperti ini. Ada dua, mengapa? Karena rasio deret geometri atau barisan geometri itu ada yang lebih kecil dari satu, ada yang lebih besar dari satu ya. Kalau yang lebih kecil dari satu ya seperti ini, bedanya di sini. Kalau yang lebih besar dari satu, bedanya ini, seperti ini. Jadi hanya perbedaannya sedikit kecil ya. Itu. Baik, para siswa ayo berlatih, ada latihan soal di sini ya. Tapi ini nanti karena bentuknya adalah pilihan banyak, multiple choice, jadi Bapak akan kemas saja dalam bentuk Google Form ya nanti. Linknya akan Bapak bagikan ya. Kalau Bapak bagikan nanti linknya. Ditunggu saja. Jadi ini video ini hanya menyampaikan penjelasannya saja dari barisan dan deret geometri. Oke, kiranya itu saja para siswa yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian para siswa. Mohon maaf atas kekurangan yang disampaikan atau kurang bisa dipahami apa yang disampaikan ya. Sebelumnya silakan nanti di kolom komentar ya, pokoknya mengomen aja, komentar gitu ya. Mau misalnya nama kemudian kelas, bilang hadir gitu, atau misalnya apalah gitu ya, komentar-komentar yang konstruktif ya, yang membangun dan mendukung, yang mensupport terhadap konten video pembelajaran ini ya. Tidak lupa juga untuk berlangganan dan menekan tombol subscribe ya, boleh diaktifkan loncengnya, di like boleh ya, di share juga silakan. Oke. Baik para siswa, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.